Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sistem pengajaran sistem mikroprosesor secara asinkron online ya. Jadi di sesi ke-6 ini kita akan mulai pembelajaran tentang PPI 8255. PPI itu singkatan dari Programmable Peripheral Interface. PPI 8255 adalah interface yang bisa diprogram dan memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan sebagai input maupun output ataupun dua-duanya. PPI itu memiliki 3 port, masing-masing memiliki 8 terminal yaitu port A, port B, dan port C. Namun port C dapat terbagi atas 2 yaitu port C upper atau yang LSB-nya dan 4 terminal lagi sebagai lower atau MSB-nya. Masing-masing port ini dapat berfungsi sebagai input ataupun output. Termasuk port C, upper dan lower difungsikan sama atau beda. Fungsi ini terbentuk dari kondisi data bus yang diprogram. Konfigurasi fungsi dari 8255 adalah diprogram oleh suatu sistem software sehingga tidak diperlukan komponen gerbang logika eksternal untuk perangkat peripheral interface. Nah, ini adalah komponen dari chip 8255. Kalau Anda lihat di sini ada tulisannya adalah 82555. Ya, kalau kita lihat di bagian pin-pin konfigurasinya kita lihat bahwa ada di sini ada data, konfigurasi untuk data, lalu ada konfigurasi untuk kontrol yaitu A1, A0, ada untuk read, ya, ada untuk write di sini, chip select, ya, itu yang dominan yang nanti akan digunakan dalam sistem mikroprosesor, khususnya dalam membangun sistem minimum mikrokomputer ya dengan basis Zilog 80, ROM, RAM, dan PPI 8255. Kalau kita lihat blok diagram dari PPI 8255 itu, ya di sini ada grup A yaitu port A yang bisa diprogram sebagai input output di bolak-balik ini ya. Lalu ada grup B yang bisa diprogram bolak-balik ya. Ini 8 bit sama seperti port A juga bisa diprogram input output 8 bit. Namun untuk port C bisa diprogram secara terpisah yaitu bagian yang MSB-nya ya ini yang upper atau yang LSB-nya diprogram secara terpisah yaitu 4 bit bisa digunakan input output, yang 4 bit lagi bisa digunakan input output. Ya. Nah, di dalam PPI 8255 itu terdapat pin control ya, yaitu adalah read, ya, ada write, A0, A1, dan reset. Ya. Dan terutama adalah ada chip select ya, untuk menghidupmatikan PPI 8255 ini. Ya, sekarang bagaimana untuk membuat sebuah PPI 8255 itu dijadikan input ataupun output. Ya. Jadi control word ini adalah data bit 8 bit ya untuk mengontrol PPI 8255. Misalkan saya port C bagian lower rep sebagai output, maka di sini harus set sebagai output. Port B-nya sebagai output, maka di sini harus di set 0 sebagai output ya. Dan kita maunya adalah mode 0 ya. Ya, fokuskan dulu untuk pertemuan adalah untuk mode 0. Jadi mode 0 ini adalah ini di set menjadi 0. Untuk grup A, port C uppernya ya atau MSB-nya misalkan ingin menjadi output juga, maka di sini harus di set menjadi 0. Port A juga sebagai output ini harus jadi 0. Lalu kita gunakan mode 0, maka di sini 0 0 ya. Nah, untuk control word ini bila D7 ini 1, maka control word itu akan diaktifasi
ya akan diaktifasi. Tapi kalau 0 tidak diaktifasi. Pengaktifan dari control word nanti akan saya jelaskan menggunakan sebuah program. Oke, kita coba menggunakan simulasi PPI 825 itu dengan membuat sebuah sistem minimum yang terdiri dari CPU Z80, Zilog 80, RAM, ROM, dan PPI 825. Ya, Anda tinggal klik aja di sini. Ya, Anda klik sini. Nah, jadi rangkaiannya sistemnya hampir sama dengan pertemuan kelima, namun bagian input outputnya kita gunakan 8255. Yang menggunakan 8255 lebih sangat sederhana dibandingkan dengan menggunakan sistem buffering yaitu atau latch, ya kan. Nah, kalau kita perhatikan, kita dekatkan ya, maka nanti pin data dari PPI itu dihubungkan dengan data bus, ya, data bus dari sistem minimumnya ya. Ini ada data bus D0 sampai dengan D7 ya. Lalu ada write ya. Write ini adalah seperti ini ya. Jadi pin dari read dari mikroprosesor read, pin signal read ya dimasuk, lalu bareng dengan signal input output request ya dikonfigurasikan menggunakan OR, nanti ini keluarannya menjadi input output read ya. Sama juga untuk write ya, write juga nanti dikonfigurasikan dengan input output request ya, dan ini adalah untuk mengontrol PPI dengan input output write. Prinsipnya sama ya, jadi read ini hanya membaca ya, biasanya dari PPI ada 825 untuk membaca switch gitu kan. Dan kalau write itu adalah untuk menulis ke PPI, misalnya untuk menulis atau menggambarkan display 7 segment atau LED ke PPI 8255. Jadi input output request dan sinyal read dan write ini dikonfigurasikan sehingga nanti keluarannya seperti ini. Ingat ya, input output request ini berarti hanya dimiliki oleh atau diarahkan ke PPI saja ya. Input output request ini hanya diarahkan ke PPI aja. Nah ya di sini ya, jadi input output read, input output write masukkan sini. Lalu ada bus address A0 dan A1 masuk ke sini dari mikroprosesor. Nah, bus address A0 A1 dihubungkan langsung ke sini. Lalu ada pin reset ya, karena ini aktif high, sedangkan di mikroprosesor ini adalah resetnya adalah aktif low ya, karena kalau ini kita tekan ini kan jadi low sehingga ini reset dan berbanding terbalik dengan PPI 8255 sehingga di sini diperlukan NOT, gerbang NOT ya di inverter, sehingga pada saat mikroprosesor di reset berlogika 0, maka di sini akan reset berlogika 1 ya. Khusus untuk 8255 karena input outputnya hanya dimiliki untuk mengkontrol 8255, maka chip select ini aktivasinya adalah diaktifkan langsung ke ground ya. Jadi ini aktif terus selama mikrokomputer itu bekerja, dia akan aktif terus ya. Jadi tanpa dikendalikan menggunakan address decoder. Beda dengan 2764 atau ROM-nya ya, di mana harus dikendalikan menggunakan address decoder, ataupun RAM juga dengan menggunakan address decoder ya. Seperti yang diutarakan di pertemuan kelima. Ya. Jadi kalau untuk 8255 kita tidak memerlukan address decoder untuk 8255 karena input output itu dikhususkan hanya untuk 8255 ya. Oke, untuk portnya nanti sudah terpisah seperti ini, ada port A, port B, dan port C ya.
Apabila nih kita misalkan adalah port A sebagai output yang untuk menyalakan 7 segmen seperti ini, ya kan? Lalu port B dihubungkan untuk menyalakan lampu LED, ya. Sedangkan port C digunakan untuk mengidentifikasi bit switch ya dari switch, ya. Maka konfigurasinya adalah port A ini dijadikan output karena untuk menyalakan 7 segmen. Port B dijadikan output karena untuk menyalakan LED. Sedangkan port C digunakan sebagai input karena untuk mengidentifikasi perubahan logik di switch gitu ya. Oke, kita seperti yang diutarakan tadi dalam slide PPT, bagaimana sih membuat sebuah mengendalikan bahwa API ini menjadi input output. Oke, kita lihat ya, sesuai contoh di sini bahwa port A sebagai output, port B sebagai output, dan port C sebagai input. Maka kita lihat di control word-nya. Ini ada control word-nya. Di mana port C itu sebagai input karena ini switch ya, input. Maka ini harus dibuat 1. Lalu port B dijadikan output, maka ini harus jadikan 0. Ini 0. Ya. Lalu buatlah modenya 0. Sini ada harus wajib 0 ya. Jadi untuk mode Anda diusahakan di 0 dulu. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menggunakan mode-mode yang lain. Untuk pertemuan ini adalah kita gunakan fokuskan dulu di mode 0. Ya, jadi ini 0. Oke, sekarang port C juga di bagian upper sebagai input. Ini dibuat 1 ya. Lalu port A. Nah, port A sebagai output, maka di sini akan jadikan 0 ya. Lalu di sini ada mode. Modenya adalah mode 0 0 karena kita gunakan mode 0. Maka di sini harus dibuatlah namanya 0 0. Nah, sekarang untuk mode set flag. Jadi set akan diaktifkan, ya ini warnanya khusus biru ya, karena biru itu kemungkinan besarnya adalah logiknya 1 atau 0. Ini kita buat set adalah 1. Nah, inilah namanya adalah sebuah data bit untuk mengontrol word, men-set bahwa port A digunakan nanti sebagai output, port B digunakan sebagai port output, dan port C digunakan sebagai input. Jadi nanti, nah sekarang kita lihat ya untuk addressnya ya, untuk addressnya. Jadi port A itu memiliki addressnya kan di sini adalah A0 dan A1 ya. Di sini adalah pemakaian addressnya hanya A0 dan A1. Oke, kalau kita lihat di sini A0 dan A1. Jadi untuk port A itu nilai bitnya adalah 00, port B 01, port C 10. Dan ini khusus untuk kontrol adalah 11. Ya, apabila A7-nya ini kita hubungkan sebagai pengendali, ya kan? A7-nya sebagai pengendali, maka ini kita bisa baca bahwa ini adalah nilainya adalah untuk pengendalian port A itu adalah addressnya di 80 karena ini adalah 8, ini 0, 80. Lalu untuk mengendalikan port B sebagai output, ya kan? Maka di sini adalah tetap ini 1, ya ini adalah 01. Maka ini dibaca 81, ya. Lalu untuk port C ini adalah 82. Sedangkan untuk kontrol adalah 83. Ya. Nah, ini keistimewaannya ini. Nanti untuk mengendalikan input atau output dilihat dari address ini, ya. Address ini. Apakah saya bisa menyimpannya di A8? Ya boleh, silakan ya. Jadi tidak mesti di A7 ya. Tapi kalau yang ini wajib karena ini kan ada pin kontrolnya A0 dan A1 ya. Anda bisa memilih di A4 juga bisa ya. Kalau di A4 berarti di sini adalah 10 gitu kan. Yang ini adalah 11 gitu kan kalau di A4. Ini adalah 12 dan berikutnya adalah 13. Jadi silahkan fleksibel aja ya kan. Karena saya kasih contoh untuk A7 sebagai pengendali nanti ya. Addressing dari setiap port. Oke, kita coba dengan simulasinya ya.
simulasi bagaimana menyalakan lampu LCD dengan LED bareng ya. Jadi ini menampilkan huruf BCD-nya, desimalnya, yang ini adalah untuk menampilkan binary-nya. Ya, kalau kita running seperti ini. Nah, 2 ya, ini adalah binary-nya. Ini adalah bit dari desimalnya gitu ya, atau BCD-nya. Nah, ini programnya seperti apa? Oke, kalau kita lihat programnya adalah, oke ya, kita akan memberikan sebuah contoh bagaimana menyalakan lampu 7 segmen dengan LED bareng. Jadi kita gunakan port A dan port B sebagai output. Ya. Sementara port C kita abaikan dulu, gitu kan. Dimana programnya adalah seperti ini. Saya ingin menampilkan seperti ini. Di tampilan BCD-nya atau tampilan desimalnya, yang ini adalah tampilan dari binary-nya. Ini ya. Nah, ini programnya seperti apa? Oke, kita lihat ya. Nah, kita matikan dulu. Lalu kita menuju ke developernya ya. Kita lihat ke developernya, gunakan Z80 IDE. Ya, kalau kita lihat bahwa kita diinisialkan dulu ya, bahwa tadi port A itu addressnya di alamat 80 ya kan. Coba ditengok lagi bahwa port B adalah 81, port C adalah 82 ya. CWR ini adalah control word register di 83. Lalu ada control word configuration-nya 89. 89 dari mana? Ini kan dari ini ya. Yang udah di set ini adalah nilainya, ini adalah nilai bitnya adalah 8, yang ini 8, yang ini adalah 9. Ya kan, seperti itu. Oke, lihat. Jadi di sini Anda membuat sebuah program dengan ada tambahan EQ. EQ itu artinya equivalent. Ya. Jadi bagaimana sebuah data itu bisa diequivalentkan dengan sebuah kalimat port A. Ya. Oke, kita lihat. Mula-mula kita arahkan dulu di stack pointernya di alamat RAM terakhir ya. Alamat terakhirnya adalah di 9 FFH. Coba perhatikan kembali di pertemuan 5 kemarin. Di stack pointer kenapa di set di bit atau di alamat terakhir di 9 FFH. Lalu di sini adalah baca. Ini adalah CWR, ada control word registernya dibaca lalu dimasukkan ke A. Ya, ada CWR config-nya tadi adalah 83 gitu ya. Ini nanti nilai 83 ini masukkan ke A, lalu A ini lalu dikeluarkan ke control word. Nah, ini lihat nih, ini 83 ya. Jadi nanti dari A yang nilainya adalah 83 tadi ya. Maaf, ya 83, lalu maaf yang 89, lalu dikirimkan ke alamat 89. Ya, oke. Sekali lagi ya, mungkin salah kata saya. Jadi nanti CWR config-nya adalah 89 dari sini, ini adalah 8 dan 9 ya. Lalu nanti dikirim ke alamat 83. Jadi ini dikirim ke alamat 83. Ya. Lalu dikasih delay. Ya, kasih tundaan lah sebentar gitu kan. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah database. Ya, database itu untuk menampilkan segmen. Kalau kemarin kan tidak menggunakan database. Database itu adalah bagaimana data untuk menampilkan angka. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, untuk menyalakan lampu LED 7 segmen ini dikonfigurasikan untuk menyalakan 0 itu adalah dimana G-nya yang mati ya, G-nya yang mati gitu kan. Untuk menyalakan angka 1 berarti BC-nya yang
hidup ya, ini BC-nya hidup ya. Kalau 9 ya terusnya, kalau 9 berarti yang mati cuma E doang ya. Ini E doang itu mati ya. Jadi Anda bisa menuliskan menggunakan data binary seperti ini bisa, atau Anda bisa menggunakan data heksa langsung. Jadi ini dibaca heksanya berapa. Itu kan kalau ini kalau kita lihat bahwa ini adalah 3F ya. Jadi kalau kita tuliskan 3F nanti di sini aja ya. DB 3F ini untuk menyalakan 0, 06 ini menyalakan 1 ya. 5B 2 ya, dan seterusnya ya. Ini ada keistimewaan terakhir bahwa untuk pengambilan data terakhir ini kita tandai dengan tanda ya, ini bilangan ASCII ya, crash ASCII, artinya data untuk setelah 9 itu data berikutnya adalah berakhir ya. Jadi database-nya itu kita bisa tuliskan seperti ini, ada data segmen ya, menggunakan binary ya, ada ini DB database, atau kita langsung menggunakan hexa seperti ini ya, seperti ini. Tentunya kalau penulisan lebih sederhananya ya lebih nyaman dan lebih enak menggunakan ini gitu kan, seperti itu ya. Kita lihat ya bagaimana menyalakan lampu LED dengan segmen bareng ya. Kita lihat bahwa data address dari data, kebetulan saya menggunakan yang bawah ya, database-nya yang bawah ya, ini yang bawah yang kita ambil, atau Anda juga bisa menggunakan yang atas. Kebetulan saya ini sudah dikonversi, ini data ini ya, data ini sudah saya konversi menjadi ini, lebih sederhana, sehingga yang digunakan adalah ambil yang ini aja, database yang data segmen X, ini data segmen X ya. Jadi ini adalah HL kita gunakan sebagai address pointer untuk menuju ke database ya. Jadi load HL data segmen X ya. Jadi data address ini data ini akan dikopikan ke HL. Nah ya, kita lihat bahwa di sini isi dari alamat HL ini sekarang pindahkan ke A ya. Lalu dicek apakah sudah ada akhiran crash. Di akhiran crash ini berarti sudah ada akhiran crash, sudah berakhir setelah angka 9 kan berakhir. Maka jika iya ya, jika iya dia kembali ke awal pengesetan data segmen X. Artinya kembali lagi ke 0. Ini kembali lagi ke 0 ya. Tapi kalau belum ya, kalau belum berarti data ini akan kita kirimkan ke port A. Berarti ini untuk menyalakan lampu segmen. Lalu yang di A juga dikirimkan ke port B. Berarti untuk menyalakan LED ya, LED bar gitu kan. Setelah itu ditahan dulu sejenak ya. Di port A dan port B-nya kita tahan sejenak supaya bisa dilihat oleh mata dengan nyaman ya. Lalu berikutnya address berikutnya, karena ini kan setelah 3F ini kan harus diambil 06 ini kan. Sementara alat pointernya adalah di HL ya. Berarti bagian yang LSB-nya kita tambah 1 supaya dapat menarik ini ya, alamat ininya. Jadi di sini adalah increment L, atau ini data berikutnya. Berikutnya adalah lanjut. Jadi dia lagi ke lanjut ya. Jadi alamat pointer sekarang adalah data segmen ditambah 1 ya. Data segmen ditambah 1. Dan ini diulang terus. Jadi setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, lalu tampilkan 9. Namun setelah kembali menemukan tanda berakhiran ya, yang ini ada compare, maka dia akan pindah ke ini, mengeset ke alamat awal dari address data segmen database ya, seperti itu. Oke, untuk contoh kedua adalah bagaimana kita akan menggambarkan bagaimana switch yang dimasukkan ke dalam port C maka akan dikeluarkan ke port B ya. Jadi binary dari switch C itu akan ditampilkan ke port B sebagai output switch ya kan. Jadi kalau binary-nya ini harus sama dengan binary yang ini ya.
Kita running seperti ini, ya. Kita running, kita dekatkan. Nah, jadi ini ada 1, maka di sini akan nyala. Saya turunkan, ini juga nanti ini akan nyala. Saya turunkan ya. Kalau ini dua-duanya bisa turun naik, bisa. Ini 2, ya. Yang ini saya naikkan, ini bisa. Yang ini pengen nyalakan, berarti ini nyalakan. Nah, ini pengen nyalakan semua ya, berarti ini nyalakan, ini nyalakan, ini nyalakan, ini nyalakan. Ya, maka ini akan nyala semua. Programnya seperti apa? Kita lihat programnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini programnya sangat sederhana, ya seperti tadi. Ya, dimana port A tadi alamatnya di 80, port B di 81, port C di alamat 82, dan control wordnya 83. Sedangkan untuk merubah input outputnya atau menginisialkan sebagai inputnya di 89. Ya, stack pointernya kita set di alamat terakhir RAM. Ya, lalu nih paling awal ini adalah control word configuration-nya sebagai input output. Nih, ya, dituliskan ke CWR. Ini yang ke CWR ini, control word register. Dikeluarkan. Nah, oke, sekarang kita tes. Sekarang adalah in dia. Di sini adalah in. Berarti apa? Ambil data dari port C ke akumulator, ya kan? Jadi nanti di akumulator ini akan tersimpan data sesuai dari bit binary dari port C. Lalu tunda dulu sejenak, ditahan dulu, ya. Lalu kemudian dikeluarkan ke port B. Ya. Jadi isi A ini dikeluarkan ke port B. Sama setelah itu kasih delay. Lalu kemana? Jumper tes, ya. Yani di sini tes. Jadi ini berulang terus ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam port C maka akan dikeluarkan ke port B, ya. Dari switch ke LED, tampilan LED. Oke, untuk contoh ketiga ini bagaimana menampilkan switch binary-nya ya. Switch binary-nya berarti kalau kita lihat bahwa ini adalah binary 0. Maka di sini tampilannya ada 0. Kalau ini binary-nya saya klik di sini ini 1, maka di sini tampilan 1, binary 1, ya, bit ke 1 maksudnya. Yang ini adalah bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit ke-6 dan bit ke-7 ya. Apabila nih ada dua switch yang yang terbaca bareng, maka ini akan ada tulisan E, itu adalah error. Oke, kita contohkan seperti ini. Kan ini error, karena apa? Karena ini bilangan ini tidak ada di dalam binary ya. Oke, kalau kita lihat ini, berarti ini adalah binary D0 ya, milik D0. Kita turunkan, ini adalah milik D1 ya. Ya, jadi ini juga ditampilkan binary-nya untuk angka 1 ya gitu ya. Lalu kita ini adalah binary 2, ini 2, lalu ini adalah 2 binary-nya. Ini adalah 3 ya. Oke, lalu ini adalah binary untuk 4 ya. D4 berarti yang ini adalah D5 ya. Ini ada D6 turunkan. Dan ini adalah D7. Ya, nah, tapi apabila ada switch yang bareng sama ini naik, maka ini error karena ya tidak diidentifikasi bahwa itu bit keberapa gitu ya. Ya, bit keberapa ya, apalagi ini tambahan gini nggak bisa ya. Jadi kalau ini turun berarti ini adalah bit ke 0. Kalau saya pengen nulis ke bit 7 ini turunkan, ya ini naikin 7. Ya, bit keempat diturunkan, ini naik ke 4 seperti ini. Nah, ini kita konfigurasi tampilannya adalah seperti apa ya. Jadi kalau programnya adalah seperti ini. Nah, programnya seperti ini ya kan? Jadi seperti tadi bahwa ini programnya agak sedikit panjang gitu kan, tapi strukturnya udah cukup bagus ya untuk programnya. Ini seperti ini ya. Sama seperti ini. Tadi adalah port A digunakan di alamat 80, port B di alamat 81,
port C di alamat 82, ya, lalu control word-nya di alamat 83, sedangkan untuk control word registernya dia nilainya adalah 89, di mana port A sebagai output, port B sebagai output, dan port C sebagai input. Ya, sama tadi juga ini stack pointernya adalah di alamat terakhir, ya. Lalu control word-nya dari 89 ini baru kita programkan. Sehingga nanti setelah ada perintah ini, maka PPI sudah siap di program, sudah siap sebagai output atau sebagai input. Ya. Nah, ini adalah 7F ini adalah E, ya, untuk menampilkan E. Jadi nanti untuk pertama dihidupkan tampilannya harus E di sini, ya. Maaf, ini harusnya tampilannya adalah E. Jadi itu adalah E dan E. Ya. Sekarang kita lihat in port C. Jadi port C kita ambil dari switch-nya ke A, lalu kasih delay. Lalu push AF. Push AF itu seperti di pertemuan kelima, jadi data dari register A itu disimpan sementara ke stack, ya, disimpan sementara, ya. Lalu SOR itu kan tiap bitnya dites, ya. Lalu dites apakah bit ini tentunya di A, ya, ini ada di akumulator, ya. Lalu tes juga apakah setelah disorkan dengan ini, ya, setelah disorkan dengan ini apakah nanti adalah sama dengan 1, ya, artinya ada bit yang dinyalakan atau dipindahkan ke logic 1. Maka kalau iya, maka dia tolong tampilkan bahwa itu D0, ya, tampilkan ke D0. Jadi ini langsung tampilan D0. Tampilan D0-nya ada ini, ya, tampilan D0. Karena di sini ada push, nih lihat, ya. Pada saat ini ada push, ini harus segera dipopkan, ya, karena harus segera dipindahkan di stack. Kalau tidak nanti hang, ya. Ini supaya data itu menjadi stabil lagi harus dipopkan, ya, harus dipopkan. Nah, kita lihat bahwa data segmen untuk menyalakan lampu itu kan dari hanya segmen 0 sampai atau tampilan 0 sampai 7 kan, ada D0, D1, D2, 3, 4, 5 dan 7, atau dan tampilan E. Nah, tampilan E. Jadi tampilannya seperti ini aja. Load HL data segmen 0. Data segmen, ini data segmen yang ini nih, data segmen, ya, ditambah 0. Berarti yang diambil ini, karena ditambah 0, maka tambah 0. Ini tambah 0. Lalu JP ke tampil yang bawah, ya. Jadi apa pointer yang di data segmen, pindahkan ke A, lalu keluarkan ke port A, lalu keluarkan ke port B, kasih delay. Berikutnya adalah ambil lagi data dari switch, ya, JP ke tes, ke awal lagi ke sini, ambil lagi data dari switch, ya, dan seterusnya gitu. Ya, yang tadi kenapa di sini push, ya, lalu di sini harus ditutup dengan pop supaya dikembalikan data yang tadi simpan dalam stack, dikembalikan lagi. Karena masalahnya adalah apabila push ini tidak diakhiri dengan pop, maka ini akan hang, ya. Contohnya seperti ini, ya. Karena tadi adalah misalnya ini CP-nya bukan 01, maka dia akan turun ke bawah. Nah, ini aman karena ini sudah pop AF. Jadi push AF akan dikembalikan lagi ke pop AF. Jadi data yang ambil yang dari port C ini diselamatkan lagi, ya. Jadi tidak selalu dibaca lagi port C-nya ke A. Port C nggak perlu, karena sekali baca aja simpan di A. Namun A ini sebagai dummy, ya, dumper gitu kan, sudah di-XOR-kan, sudah hancur gitu istilahnya. Di-XOR berarti kan bit-bitnya hancur. Dan ini harus segera dikembalikan, ya, dengan cara push lalu pop, ya. Artinya pop ini adalah data yang dari switch itu sudah dikembalikan lagi. Itu kan tidak hancur karena ada perintah SOR di sini. Ya.
Ingat ya bahwa perintah SOR itu adalah apabila bitnya sama maka dia akan sama adalah 0. Jika tidak sama adalah 1 ya. Jadi kalau ada bitnya 1 maka di sini akan nilai saya 1 sama ya. Ini akan dites berlanjut terus ya sampai dia menemukan bit yang tepat ya kan. Nah setelah ini masuk lagi seperti ini ya, disorkan lagi, tapi yang dites sekarang yang ini gitu ya, terus berlanjut ya, terus berlanjut. Nanti yang dites adalah ini ya, tes DNA ya, sampai dia ketemu nih ya. Apabila ya tidak ketemukan D0 ya, D0, D1, D2, D3, tidak dan sampai D7 tidak ketemukan, maka ya tampilkan aja bahwa itu adalah error. Itu selain dari itu pasti adalah error. Jadi nanti di sini langsung jumper ke tampilan E. Ya. Ini tampilan E. Sama di sini harus pop AF juga karena di sini sudah ada push. Ya. Maka di sini harus ada pop AF di tampilan E-nya. Ya. Kita lihat nih. Jadi kalau di sini ada segmen 0 berarti tampilkan yang ini 0 ya. Kalau satu data segmen tambah 1 berarti yang diambil yang ini kan. Terus berikutnya ya, data segmen 7. Data segmen 7 berarti data segmen 7 berarti ambil yang ini. Ya. Kalau data segmen 8 maka yang diambil adalah yang ini. Ya kan? Ini adalah 8 gitu kan. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ini yang ke-8. Nah, seperti itu. Gitu kan. Silakan Anda nanti ya dicoba dulu ya. Dari 3 program yang ada itu Anda coba. Oke, untuk tugas ya. Silakan Anda membuat sebuah program sendiri. Ini sebenarnya sama seperti program di pertemuan kelima, yaitu kan di mana LSB dan MSI-nya dijumlah ya, lalu ditampilkan di 2 segmen ya. Kemarin saudara Ibrahim berhasil menampilkan penyembelihan 2 buah LSB lalu ditampilkan di dalam segmen, namun tidak menggunakan PPI ya. Sekarang gunakan PPI di mana penjumlahan antara LSB dan MSB maka ditampilkan di 2 segmen ya. Contohnya misalnya 2, yang ini LSB-nya 2 ditambah 2, maka tampilannya adalah misalkan ini 0, ini 4. Itu kan karena ini bagian LSB. Ya. Misalnya 9 tambah 8, 17 itu berarti ini 1, ini 7. Gitu kan. Namun kita perhatikan di sini bahwa sekarang switch berada untuk mengidentifikasi bit di switch ya. Jadi port A ini sebagai input nih sekarang. Port B jadi output karena untuk menampilkan ini menampilkan segmen ya. Lalu untuk port C ya. Untuk port C dia dijadikan output ya, dijadikan output. Ya, kita sebagai bocoran bahwa port A input, output ya. Maka di sini kita lihat bahwa port A sebagai output, maka di sini harus 0 kan gitu ya. Ini harus 0. Lalu port B sebagai output, di sini ada 0 betul. Lalu modenya 0 ya. Lalu port C sebagai output ya, port C sebagai output. Sekarang berarti di sini harus 0. Gitu kan? Nah, lalu ini port A sebagai output ya. Port A sebagai output tetap ini 0, lalu modenya 00 ya. Lalu aktivasinya adalah ini. Berarti ini adalah 80 80 ya. Ini adalah control word-nya adalah 80. Baik, silakan Anda kerjakan ya. Lalu berdiskusi dengan saudara Ibrahim dan pasti Ibrahim berhasil ini ya.
menjumlahkan bagian LSB ditambah MSB lalu ditampilkan di 2 buah 7 segmen. Oke ya, terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri aja secara online asinkron gitu, dan mohon maaf di hari Sabtu Minggu ternyata saya sibuk bukan main gitu ya. Bukan main, jadi baru hari Senin kita kasihkan materi untuk asinkron online di hari Jumat kemarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.